Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid Asra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan kali ini melanjutkan bahasan kita tentang istri Nabi yang sangat mulia, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berbangga di hadapan Aisyah meskipun Aisyah sedang cemburu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni qad ruziktu hubbaha." Sungguhnya aku dianugerahi oleh Allah mencintai Khadijah, ya. Yang setelah wafatnya Khadijah, Rasulullah SAW tidak melupakan Khadijah dan selalu mengenang Khadijah sampai begitu sering menyebut nama Khadijah. Aisyah pun cemburu kepada istri yang sudah meninggal dunia. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bagaimana peran Khadijah radhiyallahu taala anha, di mana beliau radhiyallahu anha masuk dalam Syi'ab Bani Hashim atau Syi'ab Abu Talib selama 3 tahun, di mana Bani Hashim, ya, baik yang muslim maupun yang kafir, semuanya diboikot oleh orang-orang Quraisy yang lain, ya. Semuanya diboikot sehingga mereka kelaparan, mereka kehausan, tidak bisa berdagang, tidak bisa membeli, tidak bisa menikah, tidak boleh dinikahi, diboikot, ya. Sama orang-orang Quraisy selama 3 tahun, sehingga banyak di antara mereka yang meninggal dunia, anak-anak yang meninggal, ya. Di antara yang masuk dalam pemboikotan tersebut menemani Nabi adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Padahal Khadijah bukan dari Bani Hashim. Khadijah bukan dari Bani Hashim. Seandainya dia keluar dari pengepungan tersebut tidak jadi masalah, tapi karena seorang wanita yang setia pada suaminya, maka dia menemani Nabi SAW dalam 3 tahun penuh kepayahan tersebut. Setelah kemudian pemboikotan tersebut selesai, ya, dan ini pernah kita sampaikan dalam sirah Nabi SAW, intinya pemboikotan telah selesai. Itu Khadijah melemah, tidak seperti sedia kala, ya. Setelah 3 tahun mengalami pemboikotan yang luar biasa, ya. Apalagi usia beliau sudah tua. Kemudian tidak lama setelah itu beliau pun meninggal dunia. Ya, kebanyakan ulama berpendapat beliau wafat radhiyallahu taala anha pada tahun 10 kenabian, kenabian, yaitu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 10 tahun, yaitu kira-kira 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Jadi Nabi di Mekah 13 tahun. Pada tahun 10 kenabian Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Ada khilaf di kalangan para ulama yang lebih dahulu meninggal, apakah Khadijah radhiyallahu anha ataukah Abu Talib. Sebagian ulama berpendapat Khadijah lebih dahulu, sebagian ulama mengatakan Abu Talib terlebih dahulu meninggal dunia. Intinya Khadijah dan Abu Talib meninggal dalam waktu yang berdekatan, ya. Ada yang mengatakan cuma 3 hari, ada yang mengatakan jarak di antara keduanya 2 bulan. Dan ini adalah ujian yang paling berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ya. Ya, Nabi lagi di puncak-puncak dakwah semakin sulit, di mana orang-orang Quraisy semakin memberi penekanan, ya, memberi serangan kepada kaum muslimin. Di saat itulah orang-orang terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selama ini membela Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ya, yang membela Nabi dalam rumah, selalu menenangkan hati Nabi adalah Khadijah radhiyallahu anha, meninggal dunia. Yang selalu membela Nabi di luar sana, kalau ada yang berani mengganggu Nabi, ada pamannya Abu Talib juga meninggal dunia. Dan ini sangat menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, 2 orang ini telah tiada. Terlebih lagi Abu Talib meninggal dalam kondisi musyrik, dan ini sangat menyedihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sungguhnya engkau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai, wahai Muhammad. Oleh karena sebagian ulama mengatakan tahun tersebut dengan nama Amul Huzn atau Amul Ahzan, tahun kesedihan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak di puncak-puncak kesulitan yang beliau hadapi, kalau pulang ke rumah beliau tidak melihat lagi senyuman yang biasanya beliau lihat di rumah tersebut. Ya, Khadijah sudah tidak ada. Tidak lagi yang menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang menjadi tempat curhat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semua sudah tiada dengan wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha.
Para ulama menyebutkan di antara yang menakjubkan dari Khadijah ya. Beliau wafat di saat kondisi belum menyenangkan bagi kaum muslimin. Berbeda dengan istri-istri Nabi yang lain. Nabi SAW sudah ke Madinah, ya. Rasulullah SAW sudah menjadi kepala negara di sana. Kemudian para sahabat sudah banyak, ya. Kemudian terjadi kemenangan-kemenangan dalam peperangan, ya. Dan itu semua tidak dirasakan oleh Khadijah. Khadijah wafat di saat-saat sulit. Sehingga kata sebagian ulama, Allah ingin agar Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan ganjarannya secara sempurna. Ya, dia berbeda dengan istri-istri Nabi yang lain. Semua istri Nabi juga mengalami kesulitan. Tapi tidak ada yang mengalami kesulitan seperti Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, perjuangan demi perjuangan tiada henti-hentinya sampai diboikot selama 3 tahun, sampai tubuhnya lemah, sampai akhirnya meninggal dunia. Ya. Dan tidak ada dunia yang dirasakan oleh Khadijah. Dakwah belum selesai, dakwah baru masih di permulaan, ya. Berbeda tatkala Nabi sudah di Madinah, sudah menang dalam perang Badar, menang dalam peperangan, kemudian Futuhat Islamiyah dan yang lainnya, ya. Oleh karenanya tadi sebenarnya mengatakan Allah ingin agar pahala yang Allah berikan kepada Khadijah sempurna, ya. Di antara keistimewaan Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidup bersama Khadijah 25 tahun, Rasulullah sallam tidak berpoligami. Padahal Rasulullah ingin poligami mudah. Ya, siapa yang tidak ingin putrinya menikah dengan seorang seperti Muhammad bin Abdullah yang akhlaknya terkenal, yang nasabnya tinggi, ya. Apalagi seorang nabi, ya. Tetapi selama Khadijah hidup 25 tahun bersama Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikah dan juga tidak punya budak, ya. Kita tahu perbudakan mungkin dilakukan di zaman itu, tapi Rasulullah SAW tidak menikah dan tidak punya budak. Sebenarnya mengatakan karena Rasulullah SAW tidak ingin menyakiti hati Khadijah radhiyallahu taala anha, tidak ingin menyakiti sedikit pun hati Khadijah radhiyallahu taala anha, karena ini menunjukkan betapa cinta Rasulullah SAW kepada Khadijah. Makanya ketika Khadijah setelah meninggal, Rasulullah SAW berpoligami bahkan sampai 9 istri dalam satu waktu, ya, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ketika sama Khadijah tidak ada, ya. Kenapa Rasulullah SAW sangat sayang kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Setelah wafatnya Khadijah, tahun demi tahun berlanjut sampai akhirnya Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Kemudian terjadi perang Badar pada tahun kedua Hijriyah, ya. Ketika terjadi perang Badar, ketika itu putri Nabi SAW yang paling tua Zainab masih ada di Mekah bersama suaminya Abul As, ya, Abul As. Abul As adalah ponakannya Khadijah, ibunya adalah Halah bintu Khuwailid, ya, saudari Khadijah. Jadi Abul As musyrik, tapi dia sayang kepada Zainab. Ya, sudah kita ceritakan pada pertemuan lalu bagaimana suami Ruqayyah sama suami Ummu Kulthum berkhianat menceraikan Ruqayyah dan Ummul Kulthum karena mereka adalah anak-anaknya Abu Lahab. Adapun Abul As ketika ditawarkan dengan wanita cantik dengan harta, dia tidak mau menceraikan Zainab meskipun berbeda agama. Ketika itu masih boleh bersama. Akhirnya ketika terjadi perang Badar, Abul As bin Rabi' masuk dalam barisan kaum musyrikin untuk memerangi mertuanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia masuk dalam barisan kaum musyrikin bersama Abu Jahal dan kawan-kawannya. Ya, kemudian berangkatlah 1000 pasukan menuju kota Badar dan Rasulullah SAW keluar dari kota Madinah menuju Badar, ya, dengan jumlah sekitar 315 atau 319 orang. Terjadi peperangan, akhirnya kaum musyrikin kalah. Ketika kaum musyrikin kalah, maka terjadi orang-orang yang ditawan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang ditawan adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, pamannya Nabi. Al-Aqil bin Abi Thalib, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang ditawan, ya. Puluhan ditawan. Di antara orang yang ditawan adalah Abul As, mantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah SAW bikin pengumuman kepada orang Quraisy di Mekah, siapa yang ingin menebus tawanan mereka, silakan kirim harta. Rasulullah SAW minta harta dari mereka banyak karena untuk kekuatan negara, untuk kekuatan perang, maka Rasulullah minta harta dari mereka. Maka datanglah tebusan-tebusan datang dengan harta untuk menebus saudara-saudara mereka yang tertawan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Zainab radhiyallahu anha putri Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah mendengar suaminya ditawan oleh bapaknya. Zainab sayang kepada Abul As.
suaminya yang setia. Tetapi beda agama menjadikan akhirnya terjadi peperangan antara suaminya dengan bapaknya sendiri. Zainab ketika mendengar bapaknya Muhammad SAW memberi tawaran untuk tebusan, maka Zainab pun mengirim tebusan untuk menebus suaminya, Abul As. Ya. Maka dikirimlah tebusan harta yang sedikit. Zainab tidak punya apa-apa. Kemudian dia lepaskan kalungnya yang dia miliki, dia letakkan di tebusan tersebut. Kemudian dia kirim kepada Nabi SAW. Ya. Tahu kalung tersebutlah kalung yang pernah dipakai oleh Khadijah. Jadi sebagaimana mungkin saya sampaikan bahwasanya Zainab menikah dengan Abul As atas saran dari Khadijah radhiyallahu anha, karena Abul As adalah ponakan Khadijah, ya. Saya ulangi, jadi karena Abul As ibunya namanya Halah bintu Khuwailid. Khadijah namanya Khadijah bintu Khuwailid. Akhirnya menikahlah ponakan Khadijah Abul As dengan Zainab. Di malam pengantin karena Zainab tidak punya apa-apa, maka Khadijah tidak punya kalung untuk dia berikan kepada putrinya. Maka dia melepaskan kalung yang dia pakai yang sering dilihat oleh Nabi. Nabi setiap hari melihat kalung tersebut dipakai oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Karena tidak punya apa-apa, maka dia lepas kalung tersebut, dia berikan kepada putrinya Zainab untuk menghiasi Zainab bertemu dengan suaminya di malam pengantin. Ya. Ternyata kalung tersebutlah yang dilepas oleh Zainab untuk menebus suaminya Abul As yang masih musyrik tatkala itu. Maka akhirnya datanglah tebusan yang dikirim oleh Zainab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Musnad Imam Ahmad. Walamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-qiladah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kalung tersebut, ini kalung Khadijah, raqqalaha riqqatan syadidah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedihnya luar biasa. Semua kenangan indah teringat kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalung kekasihnya Khadijah radhiyallahu anha, yang setiap hari Nabi melihat kalung tersebut di leher istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, setelah sekian tahun Rasulullah tidak pernah melihat Khadijah, tiba-tiba kalung tersebut hadir. Ya, di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dikirim oleh putrinya Zainab yang masih ada di Mekah untuk menebus suaminya Abul As yang masih musyrik tatkala itu. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha tatkala meriwayatkan hadis ini, kata Aisyah, "Walamma ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiladah, raqqalaha riqqatan syadidah." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kalung tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih luar biasa, ya. Kemudian semua ingatan tentang Khadijah, ya, berputar dalam benak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan penuh kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "In ra'aitum an tutliqu laha asiraha wa taruddu 'alaiha ma laha faf'alu." Wahai para sahabatku, kalau menurut kalian boleh, kalian kembalikan kalung ini kepada Zainab dan lepaskanlah tawanan Zainab ini suaminya, maka lakukanlah. Kata para sahabat, "Na'am ya Rasulullah." Para sahabat ngerti. Akhirnya Abul As dilepas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau sampai sana kirim Zainab ke Madinah. Dan benar, Abul As pulang, kemudian Zainab dikirim ke kota Madinah untuk bergabung dengan ayahnya. Dan terpisahlah, ya, Zainab dengan Abul As, ya. Zainab dengan Abul As. Ya. Pernikahan Zainab Abul As ini lahirlah seorang anak laki-laki yang kemudian meninggal dunia ketika masih kecil, dan kemudian juga ada putrinya yang bernama Umaymah, ya, bintu Abil As, ya. Umamah bintu Abil As, yang Rasulullah SAW ketika salat wa huwa hamilu Umamah, Rasulullah SAW salat sambil menggendong cucunya, yaitu Umamah bintu Abil As, yaitu anak dari pernikahan Zainab dengan Abul As. Taib. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu nanti Abul As akhirnya masuk Islam, ya. Ketika setelah perpisahan, ya, gitu sekitar tahun 2 Hijriah, ya. Kemudian Abul As masuk Islam tahun 7 Hijriah. Bagaimana ceritanya? Setelah berpisah sekitar 6 tahun antara Zainab dengan Abul As, suami istri yang harus terpisahkan karena beda agama, maka suatu hari Abul As membawa barang dagangannya orang-orang Quraisy. Ya, kemudian ternyata dia dicegat oleh Sariyah, oleh pasukan kecil kaum muslimin, dan akhirnya dagangannya semua direbut oleh kaum muslimin, dan dia sempat kabur, dia tidak terbunuh. Ya, dia tidak tempat terbunuh dan dia kabur. Rupanya dia kabur ke mana? Dia masuk ke kota Madinah. Kemudian dia menemui istrinya Zainab. Dia menemui
istrinya Zainab dan dia minta untuk mendapatkan perlindungan, ya, untuk mendapatkan perlindungan. Akhirnya Zainab menunggu ayahnya, di malam-malam datang menemui Zainab minta perlindungan. Bagaimana tidak bahagia Zainab ketemu dengan suaminya Abu Al-As, namun agama beda. Ketika itu belum dilarang untuk berkumpul suami istri yang beda agama. Akhirnya ketika Rasulullah SAW salat subuh, ya, kemudian Rasulullah SAW bertakbir dan orang-orang sudah bertakbir, di tengah saf wanita kemudian Zainab berteriak, Zainab berteriak, ayuhan nas, inni ajartu Abul As bin Rabi', wahai kaum muslimin sekalian, sungguhnya aku menjadi penanggung jawab, ya, Abul As bin Rabi'. Itu tidak boleh ada yang mengganggu dia. Setelah selesai salat Rasulullah SAW berkata, ya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma alimtu bi syai'in hatta sami'tu ma sami'tum. Aku sebenarnya tidak tahu apa-apa sampai aku dengar apa yang kalian dengar. Artinya Rasulullah SAW tidak ada kesepakatan dengan Zainab. Zainab sendiri yang ingin menolong suaminya, maka dia berteriak, wahai kaum muslimin, aku menjadi pelindung Abul As. Akhirnya Rasulullah SAW melindungi Abul As. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk mengembalikan harta Abul As. Ya, Rasulullah baik sama dia karena Abul As baik sama putrinya, meskipun masih musyrik. Akhirnya harta yang sudah dirampas oleh kaum muslimin dikembalikan kepada Abul As. Abul As akhirnya pulang ke Mekah, bawa harta itu semua. Setelah itu dia kembalikan kepada orang-orang Quraisy harta-harta mereka. Setelah dia kembalikan, dia mendapatkan sikap yang luar biasa dari mertuanya Rasulullah SAW. Dan dia tahu bagaimana sikap mertuanya Rasulullah SAW. Ya. Dia sangat kenal betul bagaimana Nabi SAW. Maka saatnya dia pun masuk Islam. Ketika dia sudah kembalikan seluruh harta, kemudian dia berkata kepada orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy sekalian, bahwasanya, ya, hal baqiya li ahadin minkum indi malun lam ya'khudhu, apakah masih ada sisa harta yang belum kalian ambil? Kata mereka, la, semuanya sudah kita ambil. Jazakallah khairan, kata mereka, semoga Allah membalas engkau kebaikan wahai Abul As. Maka mereka berkata, faqad wajadnaka wafiyan kariman, kami dapati engkau wahai Abul As seorang yang setia, yang jujur, yang baik. Maka Abul As kemudian berkata, fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Wallahi ma mana'ani anil Islam indahu illa takhawfu an tadhunnu anni innama aradtu an akula amwalakum. Saya tadinya mau masuk Islam sejak di Madinah, tapi saya khawatir kalau saya masuk Islam di Madinah nanti kalian bilang saya mau ngambil harta kalian, saya tidak kembalikan. Maka saya kembalikan tatkala Allah kembalikan harta kalian dan aku sudah selesai di urusan kalian, maka aku pun masuk Islam. Kemudian dia pun berangkat menuju Madinah dan dia bertemu dengan istrinya Zainab setelah 6 tahun berpisah, dan itu pada tahun 7 Hijriah. Tetapi tidak lama kemudian baru mereka berhidup bersama setahun. Akhirnya Zainab bintu Rasulullah SAW wafat, ya, di awal tahun 8 Hijriah. Jadi mereka cuma sempat tinggal setahun. Inilah para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana Nabi SAW mengenang Khadijah radhiyallahu taala anha. Terakhir ketika Rasulullah SAW Fatu Makkah tahun 8 Hijriah. Rasulullah SAW kemudian membawa pasukan sekitar 10.000 untuk menyerang kota Mekah karena mereka berkhianat. Ya. Sejak kapan wafatnya Khadijah? 3 tahun sebelum hijrah, kemudian 8, artinya 11 tahun kemudian. Rasulullah SAW kemudian pergi menuju kota Mekah dengan bawa pasukan yang banyak sampai orang-orang menyangka hadza yaumul malhamah, ini hari hancurnya orang-orang Quraisy. Orang-orang sudah pada ketakutan. Rasulullah bawa pasukan yang banyak. Maka Rasulullah SAW masuk kota Mekah dengan penuh tawadhu sampai beliau menundukkan kepala beliau, ya, bukannya sombong dan angkuh karena akan merebut kembali kota Mekah setelah diusir 8 tahun yang lalu. Tapi Nabi SAW dengan penuh tawadhu kemudian pergi kota Mekah. Kemudian Rasulullah SAW tiba di Al-Hajun. Al-Hajun itu lokasi kuburannya Khadijah. Lokasi kuburannya Khadijah. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Zubair bin Al-Awwam untuk pasang bendera di Al-Hajun. Bendera kaum muslimin. Dipasang dan dibiarkan dijaga di situ. Inilah bendera kemenangan. Dipasang di Al-Hajun. Sebagian ulama penulis buku tentang Khadijah berkata, ya, seakan-akan Rasulullah SAW ingin menunjukkan kepada Khadijah, ya Khadijah, inilah hasil perjuangan kita. Setelah 11 tahun, ya, wafatnya Khadijah, ternyata Rasulullah SAW berhasil kembali menaklukkan kota Mekah, ya,
namun Khadijah tidak hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kisah seorang istri yang salehah, yang setia, ya, dikala suaminya dalam kondisi kesulitan dan dia mengorbankan segala hartanya, waktunya untuk suaminya dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Khadijah radhiyallahu taala anha dengan derajat setinggi-tingginya. Setelah itu di ujung pengajian kita akan sampaikan bagaimana pendapat para ulama tentang Khadijah radhiyallahu taala anha. Karena ada khilaf di kalangan para ulama, mana yang lebih afdal, apa Khadijah ataukah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, mana yang lebih afdal, apakah Khadijah atau Aisyah radhiyallahu taala anha, karena dua-duanya memiliki keistimewaan ya masing-masing, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha dikenal dengan ilmu yang luar biasa, sampai kalau para sahabat khilaf, mereka pun datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha untuk bertanya tentang masalah-masalah agama, ya. Bahkan para sahabat khilaf tanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dari sisi ilmu maka Aisyah radhiyallahu taala anha luar biasa memiliki ilmu, namun dari sisi perjuangan, dari sisi pengorbanan, maka Khadijah tidak ada yang ragu akan pengorbanannya. Oleh karenanya para ulama khilaf mana lebih afdal, Khadijah atau Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan sebagian mengatakan Khadijah lebih afdal, sebagian mengatakan Aisyah lebih afdal, dan banyak ulama yang tawakuf, ya. Yang tawakuf artinya tidak beri pendapat karena bimbang mana yang lebih afdal, ya. Di antaranya seperti Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di antaranya Az-Zahabi rahimahullahu taala, ya. Saking luar biasanya dua wanita ini yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan akan kemuliaan Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamula minar rijal katsir, wa lam yakmul minan nisa illa Maryam bintu Imran wa Asiyah imra'atu Fir'aun, wa fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli tharid 'ala sa'iri ta'am." Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan tentang keutamaan di sini keutamaan Maryam yang nanti akan digandingkan dengan Khadijah. Saya bacakan dulu hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki yang sempurna banyak, tetapi tidak yang sempurna dari wanita tidak banyak. Di antaranya cuma Maryam bintu Imran, ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Asiyah imra'atu Fir'aun, Asiyah istrinya Fir'aun. Ini di antara yang sempurna. Ini hadis yang sahih. Dua wanita ini sempurna. Ya, apa maksudnya sempurna? Artinya memiliki banyak kelebihan dalam segala sisi, ya. Dalam segala sisi artinya cerdas, kemudian sabar, kemudian banyak hal, ya, sempurna. Kita tahu yang sempurna seperti laki-laki kebanyakan. Perempuan sempurna dalam sebagian sisi. Adapun dalam sisi secara komprehensif, ya, kebanyakan adalah laki-laki. Kemudian Rasulullah berkata tentang Aisyah, wa fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli tharid 'ala sa'iri ta'am. Keutamaan Aisyah dibandingkan wanita seperti keutamaan tharid atas seluruh makanan. Tharid adalah makanan yang enak, yang mudah dimakan, ya, makanan terlezat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lain seperti keutamaan makanan ini terhadap makanan-makanan yang lain. Di sini Rasulullah SAW memuji di antaranya Maryam bintu Imran, ya. Dalam hadis yang lain ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang Khadijah, ya, kata Rasulullah SAW, khairu nisaiha Maryam bintu Imran wa khairu nisaiha Khadijah bintu Khuwailid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik wanita di zamannya adalah Maryam bintu Imran, dan sebaik-baik wanita di zamannya adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, di sini Khadijah digandingkan dengan Maryam, ya. Kita tahu Maryam ini wanita yang sangat spesial, ya. Wanita yang sempurna tadi, bahkan wanita yang terbaik di zamannya, ya. Ya, kemudian digandingkan dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, kata Nabi khairu nisaiha, sebaik-baik wanita di zamannya adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Dari sini terjadilah perbincangan di kalangan para ulama, mana lebih afdal Khadijah atau Aisyah radhiyallahu taala anha di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tawakuf, ya, sebagaimana tawakufnya para ulama, kita katakan wallahu a'lam mana yang lebih afdal di antara keduanya, namun dua-duanya adalah istri-istri Nabi yang sangat mulia, memiliki pengaruh dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Sebagaimana sudah pernah saya sampaikan juga, Khadijah radhiyallahu taala anha telah dijamin masuk surga ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Rasulullah, hadhi Khadijah atatka ma'aha ina'un fihi ta'amun aw syarabun
au idamun fa idza hiya atatka fa aqri 'alaiha salam min rabbiha wa minni wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la nasabu fihi wala sakhab. Kata Jibril, wahai Rasulullah, sungguhnya Khadijah sekarang sedang datang menuju engkau dan dia membawa sebuah tempayan isinya makanan atau minuman atau sayur. Jika dia telah tiba di rumah bertemu dengan engkau, maka sampaikanlah kepadanya bahwasanya Allah kirim salam kepadanya dan Jibril juga kirim salam kepadanya. Dan berilah kabar gembira kepada Khadijah bahwasanya dia akan mendapatkan suatu rumah di surga ya, yang terbuat dari mutiara, ada yang mengatakan dari emas yang mulia ya. Yang di situ tidak ada hiruk pikuk, tidak ada angkat suara dan juga tidak ada keletihan ya. Ini dalil bahwasanya Khadijah telah dijamin masuk surga ya, dan kemudian surga tersebut penuh dengan ketenangan ya. Kata para ulama karena Khadijah selama 25 tahun hidup bersama Nabi tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah prestasi yang luar biasa bagi seorang istri. Semoga istri-istri kaum muslimin, istri-istri kita bisa meniru Khadijah radhiyallahu taala anha, menjadi istri yang sabar ya, tidak mengangkat suara di hadapan suaminya, sabar dalam mengurus anak-anak ya, dan itu adalah kebahagiaan para suami. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan tentang Khadijah radhiyallahu anha. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan dari akhwat, Ustadz, banyak wanita karir yang bekerja di zaman sekarang ini yang melanggar aturan syariat, seperti membuka aurat, khalwat, ikhtilat, dan lain sebagainya. Dan mereka berdalil dengan Ibunda Khadijah, istri Nabi saja bekerja. Pertanyaan saya, Ustadz, sebenarnya bagaimana Ibunda Khadijah bekerja? Apakah kias bekerja dengan Ibunda Khadijah itu benar? Gitu, Ustadz. Pada dasarnya hukum asal wanita di rumah, dan ini dalam Islam, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Hendaknya kalian para istri Nabi tetap di rumah-rumah kalian. Jadi qarar yaitu menetap di rumah, waqarna fi buyutikunna, tetaplah di rumah-rumah kalian. Jadi kita harus sadar bahwasanya wanita kalau mereka di rumah dalam rangka menjalankan perintah Allah, mereka dapat pahala ya. Karena kita tahu di rumah banyak urusan, ngurus suami, melayani suami, ngurus anak-anak ya, ngurus pendidikan anak-anak, banyak ya. Istri itu punya peran yang sangat luar biasa dalam keberhasilan suaminya, dalam keberhasilan anak-anaknya ya. Maka hukum asalnya wanita di rumah tidak keluar-keluar, kecuali kalau ada keperluan ya, sebagaimana dalam sebagian riwayat bagaimana sebagian sahabiat mereka keluar dari rumah karena ada urusan, seperti Asma bintu Abi Bakar yang membantu suaminya Zubair bin Awam dan yang lainnya. Adapun Ibunda Khadijah, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha, maka benar disebutkan dalam sejarah beliau bekerja, tetapi beliau sebagai bos ketika itu. Ya, beliau punya perdagangan, ada yang mengatakan adalah hasil dari suami-suami sebelumnya yang kemudian meninggalkan harta yang banyak bagi Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, ada yang mengatakan demikian, wallahu alam akan kebenarannya, tapi intinya Khadijah radhiyallahu anha seorang wanita yang kaya dan dia memperkerjakan lelaki dengan sistem mudharabah. Jadi mereka bagi hasil. Jadi mereka yang kerja, mereka yang berangkat pergi ke negeri Syam untuk berjualan, yang menyediakan barang dagangannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi bukan Khadijah yang keluar rumah ke sana kemari bekerja, tapi dia punya perdagangan dan dia menjadi pemilik ya, menjadi bosnya. Saya katakan bahwasanya kita di Indonesia ya, kalau kita bisa wanita di rumah itu yang terbaik tentunya, tapi kenyataannya tidak bisa selalu demikian ya. Saya pernah dua orang datang kepada saya, suami istri, waktu itu ada konsultasi dan istrinya benar-benar ingin ikut pengajian dan ingin berhenti dari pekerjaan. Suaminya juga sudah bekerja, tapi seingat saya itu suaminya gajinya cuma 1,7 kalau nggak salah, istrinya gajinya 4 juta. Dia sudah letih bekerja, ingin ngurus anak, sudah punya anak, tetapi dia sadar kalau dia berhenti suaminya sudah juga bekerja keras, penghasilannya nggak cukup. Sementara dia punya tanggung jawab untuk memberikan kepada kedua orang tuanya juga. Akhirnya dia dengan tangisan di depan saya menangis dan dia harus tetap bekerja. Saya bilang ya kalau begini mau diapain lagi, ini dalam kondisi darurat, tetap jaga diri, tetap tahu kehormatan suami ya, dan yang lain-lainnya saya nasihati ya. Dan semoga apa yang dilakukan menjadi pahala karena membantu suami yang punya kekurangan ya.
seharusnya kalau seorang wanita suaminya sudah mencukupi, harusnya dia tidak perlu lagi bekerja, ya. Tenang di rumah, bisa nuntut ilmu, bisa hafal Quran, bisa ngurus anak-anak, ya. Bukan malah semangat untuk mencari harta sebanyak-banyaknya sementara dia harus sering keluar rumah. Tapi saya katakan tadi sebagian kondisi mengharuskan sebagian wanita untuk kerja. Tetapi jangan seorang melegalkan dia keluar rumah dengan dalil Khadijah, karena itu dalil yang keliru. Khadijah tidak keluar rumah, Khadijah di rumah sementara yang bekerja adalah anak buahnya. Tapi jika seorang wanita butuh untuk keluar rumah bekerja karena penghasilan yang tidak kecukupan dan yang lainnya, maka tetap dia jaga diri dan dia bekerja pada pekerjaan yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz. Selanjutnya saya persilakan kepada Abang Abdullah di Tangsel. Silakan Bang Abdullah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Izin bertanya, Ustaz, melanjutkan pertanyaan sebelumnya terkait istri yang bekerja. Apabila istri bekerja sebagai dokter, Ustaz, di mana kondisi dokter di saat ini di Indonesia, di rumah sakit masih ikhtilat dan masih diwajibkan piket berjaga malam, di mana pada saat berjaga malam tersebut harus menginap di rumah sakit tersebut sampai besok paginya. Bagaimana pandangan Ustadz terkait hal tersebut? Kemudian apabila istri juga menginginkan untuk menjadi dokter spesialis, namun pada prosesnya mungkin ada setiap minggunya ada 1-2 hari yang mengharuskan untuk menginap di rumah sakit atau tidak pulang. Begitu Ustadz, bagaimana kira-kira pandangan Ustadz terkait hal tersebut? Syukron jazakallah. Bisa nemani enggak? Suaminya bisa nemani enggak? Nginap di rumah Suaminya punya kerja harian. Suaminya punya kerja harian jam 9 sampai jam 5 setiap hari. Begitu Ustaz. Jadi mungkin tidak malamnya enggak bisa nginap sama istrinya? Enggak Ustaz. Enggak bisa. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak diragukan bahwasanya kaum muslimin butuh kepada dokter, ya. Dan tidak mungkin dokter juga semua laki-laki, karena yang sakit bukan cuma laki-laki, bahkan banyak perempuan yang sakit, ya. Dan dengan adanya dokter spesialis wanita itu mengurangi kemudaratan yang banyak, ya. Benar, ya, dalam hal ini ketika seorang wanita jadi dokter kemudian dia ada ikhtilat, ya. Dan itu mudarat tentunya. Tetapi dengan adanya dokter wanita menghilangkan kemudaratan yang lebih besar. Kalau tidak dokter wanita, semua laki-laki yang nangani, melihat apa yang tidak boleh dilihat dan yang lainnya, menyentuh apa yang tidak boleh disentuh, dan itu mudaratnya lebih besar. Adapun mengenai istri menjadi dokter kemudian menjadi spesialis, tergantung suaminya. Suaminya yang punya hak untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan, ya. Karena seorang wanita harus taat kepada suaminya. Kalau suaminya merasa sudah melampaui batas, merasa terganggu, tidak nyaman lagi karena istrinya karirnya terlalu tinggi sehingga meninggalkan dia dalam waktu yang banyak, tidak ada pelayanan yang lainnya, dia boleh memberhentikan istrinya. Tapi kalau ternyata dia punya pandangan lain, ya, alhamdulillah saya nyaman masih bisa ketemu istri dan diniatkan untuk menolong kaum muslimin, bukannya sekedar cari duit, ya, maka mudah-mudahan itu adalah suatu fardu kifayah yang dia kerjakan. Ini semua kembali kepada niat. Maka saya ingatkan kepada para ikhwan dan para akhwat yang bekerja, niatkan bukannya sekedar untuk cari duit, ya. Dokter kalau sekedar cari duit ya sama dengan yang lain, enggak ada keistimewaannya. Tapi ketika dia punya niat untuk membantu kaum muslimin, bagaimana maksudnya? Ya dia niat, saya mudah-mudahan ahli dalam bidang tertentu yang bisa membantu kaum muslimin yang sakit, ya. Kalau mereka kebetulan tidak punya uang atau kurang uang, bisa saya bantu dengan mengurangi biaya. Ya, kita kan realistis. Kalau dokter gratis semua, dokter juga nggak bisa hidup, ya. Dia sekolah aja mengeluar uang banyak. Tapi maksud saya, dia tidak memberi tarif yang tinggi. Kemudian dia bisa memilah-milih. Kalau ada yang susah maka dia bisa kurangi. Ya, sebagian dokter, masya Allah, dia gratis. Kemudian dia udah tinggal ambil obat saja, ya. Adapun dari saya dikasih 0 misalnya, ada dokter seperti itu. Dia milih, ada yang kalau punya duit ya minta aja, enggak ada masalah. Orang yang punya duit kalau berobat dia ngeluarin duit juga ringan bagi dia, ya, enggak ada masalah. Jadi dia niatkan untuk membantu kaum muslimin, maka mudah-mudahan itu bermanfaat. Tapi saya katakan tadi, kalau ternyata sang suami merasa terganggu, tidak nyaman, dia boleh memberhentikan istrinya, ya, karena masing-masing orang berbeda-beda. Ada seorang suami yang dia manja, pinginnya dekat istrinya terus, ya. Seperti gini udah suruh berhenti aja. Tapi ada suami yang senang di luar rumah, ya, senang sana ke sini, istrinya keluar rumah, alhamdulillah bisa main sama temannya. Beda-beda orang, ya.
Kalau kita merasa bahwasanya apa namanya istri harus terus dekat dengan kita ya, kita apa namanya pingin kelonan sama istri terus ya sudah suruh berhenti nggak ada masalah. Tapi intinya lihat situasi dan kondisi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakumullah khairan. Kasihan Ustaz. Iya. Semoga jelas Bang Abdullah. Bang Pitung jenis yang mana ini? Bang Pitung jenis yang mana? Jenis pertama, jenis kedua? Apa tengah-tengah? Oh ya sudah. Ngaku-ngaku aja Bang Pitung. Silakan. Ada lagi yang bertanya? Banyak sekali Ustaz. Ini ada dari Iul di Jerman, Siti Julaiha, panggilannya Iul di Jerman. Mau pertanyaannya Ustaz. Ummu Khadijah. Zulaiha aja, jangan di Iul kan sama antum. Zulaiha konon adalah nama wanita yang di apa namanya menggoda siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, silakan. Iya Ustaz. Dia yang nyingkat namanya jadi Iul Ustaz. Oh ya silakan. Kirain antum terus. Silakan pertanyaan. Ustaz mengajukan pertanyaan tentang Ummu Khadijah bahwa beliau Ummu Khadijah mengadakan perdagangan dan mendapatkan Ummu Khadijah salah ya, Ummul Mukminin Khadijah. Ummul Mukminin Khadijah. Kalau Ummu Khadijah berarti ibunya Khadijah, keliru. Ummul Mukminin Khadijah. Oke. Lanjut. Ummul Mukminin dagang Kita yang bermasalah Bang gitu. Iya. Ulang Bang gitu enggak kedengaran. Iya, Ustaz. Assalamualaikum. Saya Julaiha dari Jerman mengajukan pertanyaan tentang Ummul Mukminin Khadijah bahwa beliau mengadakan perdagangan dan mendapatkan penghasilan. Menekan hartanya semua untuk diberikan di jalan Allah. Bagaimana kondisi saat ini apabila seorang istri memiliki penghasilan sendiri, namun suami menggunakan penghasilan istrinya untuk nafkah keluarga? Bagaimana hukumnya bila sang istri tidak ikhlas jika penghasilannya digunakan bagi kepentingan kebutuhan keluarganya? Hukum bagi istri yang tidak ikhlas dan hukum bagi suami yang menggunakan penghasilan istrinya bagaimana, Ustaz? Tentunya kita tahu bahwasanya suami punya kewajiban memberi nafkah kepada istri. Masing-masing orang tahu kewajibannya. Apa kewajiban istri? Kewajiban istri melayani suaminya, ya, sebagaimana sewajarnya istri-istri yang lain sesuai dengan adat dan tradisi masing-masing, ya. Kalau ternyata di adat kita seperti Indonesia, istri yang masak, istri yang cuci piring, maka demikianlah kewajiban istri. Dia yang masak, dia yang cuci piring, ya. Mungkin kalau tradisi tempat lain berbeda, maka berbeda. Tapi intinya kalau kita lihat di tradisi kita Indonesia, orang Indonesia, maka istri melayani suami. Dia dari sisi cuci pakaian, menyediakan makanan, kemudian setrikakan baju, ya. Harus dia kerjakan kewajiban tersebut. Dan suami menyediakan nafkah, ya. Tidak boleh dia tidak menyediakan nafkah. Haram baginya kemudian dia hidup berumah tangga tidak memberi nafkah kepada istrinya, ya. Kecuali dia memang tidak mampu, itu lain cerita. Adapun kemudian dia mengambil harta istrinya, maka itu tentunya tidak boleh, harus dengan keridhaan hati istrinya. Kalau istrinya tidak ridha, maka dia mengambil dari sisi yang haram, ya, tidak boleh, ya. Justru harusnya dia kasih hadiah kepada istrinya, bukan dia malah ngambil uang istrinya. Kalau istrinya tidak ridha, dia boleh melarang suaminya untuk mengambil hartanya. Tapi saya katakan kepada sang istri, ya, kalau memang suami kita baik dan dia punya etikat baik dan dia bekerja dan dia berusaha, ternyata dia tidak mampu misalnya, saya bilang sebaik-baik sedekah yang kita keluarkan adalah untuk kerabat kita, untuk suami kita, ya, untuk kerabatnya, ya. Kalau memang itu mungkin. Tapi kalau suami malas, ya kita motivasi untuk dia bekerja, ya. Jadi lihat situasi dan kondisi, ya. Kalau ternyata suami sudah bekerja tapi tamak ngambil uang istri, kita berhak untuk menahan karena kita ingin bersedekah juga, kita ingin bantu orang tua kita juga. Harta istri adalah harta istri, harta suami adalah harta suami. Tidak ada namanya harta gonogini. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, lanjut jadi pengen nanya juga Ustaz. Kalau misalnya sang suami tadi di jawaban Ustaz yang pertama mengatakan sang suami sanggup menafkahi keluarga dengan baik dan dia tidak menginginkan istrinya bekerja, maka itu hak suami juga Ustaz. Iya, kecuali kata para ulama, kecuali ketika sebelum nikah dipersyaratkan. Misalnya Bang Pitung nikah lagi, misalnya Bang Pitung, ya.
Enggak usah lah. Nanti Khadijah di rumah marah-marah, enggak usah lah. Dan kayaknya enggak mungkin juga, enggak usah deh. Enggak sih. Misalnya seorang lelaki ingin menikah dengan seorang wanita. Ternyata wanita tersebut dia udah kerja, kemudian dipersyaratkan dalam pernikahan tersebut, kau nikah dengan saya tapi saya tetap mau kerja. Kalau suaminya mengizinkan dan dia tahu jadwal kerja istrinya misalnya 5 jam atau 6 jam per hari, maka berarti dia sudah menggugurkan kewajibannya. Maka dia tidak boleh menyuruh istrinya berhenti kecuali dia minta, tapi dia tidak bisa paksa. Kenapa? Karena sejak awal dia sudah setuju dengan syarat tersebut. Dan kita punya hadis Nabi SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim illa syartan halala haraman atau harrama halalan. Bahwasanya kaum muslimin di atas kesepakatan mereka. Kalau sejak awal ternyata suami sudah sepakat istri tetap kerja, maka dia tidak boleh berhentikan. Kecuali dia bilang, ya nanti kau boleh kerja, tapi kalau kapan saya suruh berhentikan melihat situasi masih kau harus nurut. Nah, kalau setuju, nah, oke, tidak apa-apa, dia berhentikan kapan saja. Tetapi kalau misalnya sejak awal istri enggak kerja, kemudian istri ingin kerja, suami mengizinkan, maka suami boleh melarangnya kapan-kapan saja, terserah suami. Ya, wallahu a'lam bishawab. Atas penjelasannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Abu Dafa di Yogyakarta untuk bertanya langsung pada rekan Abu Dafa. Dibuka audionya. Masalah monitor, Abu Dafa. Belum respon, Ustaz. Iya, saya bacakan saja pertanyaan yang lain kalau begitu. Pertanyaan yang lain, Abu Dafa belum respon ya. Sebentar, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari akhwat juga, Ustaz. Ustadz, bagaimana menyikapi sikap suami atau suami yang mudah marah atau suka bernada tinggi kepada istri, sedangkan Rasul sangat mengayomi istri-istrinya dan memperlakukan istrinya sebagai putri. Jazakallah, Ustaz. Ini memang ujian hidup ya, ujian hidup. Ada seorang alhamdulillah ada suami istri masya Allah saling menghargai, saling menghormati, istri tidak pernah angkat suara, suami selalu sayang kepada istri. Namun tidak semua kehidupan rumah tangga demikian. Ada yang sebaliknya, suaminya emosional, suka angkat suara di depan istrinya, yang menunjukkan dia kurang sayang kepada istrinya. Kalau seorang sayang kepada orang lain, dia tidak mudah menyakiti hati perasaan orang yang dia sayangi. Ketika seorang laki sering angkat suara merendahkan istrinya, menunjukkan dia kurang sayang, suara sayangnya mulai luntur ya. Mulai luntur. Sama seperti seorang wanita kemudian selalu mengangkat suara kepada suaminya, berarti dia kurang menghargai suaminya ya. Karena kalau wanita menghargai suami, dia pasti memilih kata-kata yang terbaik buat apa? Buat suaminya. Namun demikianlah dalam kehidupan terkadang seorang diuji. Wanita diuji dengan suami yang emosional, sebaliknya suami terkadang diuji dengan istri yang emosional. Maka dia menjalani itu semua dengan penuh kesabaran ya. Namun bukan berarti dia pasrah, dia berusaha nasihati suaminya ya. Nasihati, duduk ngobrol baik-baik dengan suaminya ya. Mas, gimana kehidupan kita? Ngobrol. Jadi yang paling bagus tuh komunikasi. Tatkala komunikasi sudah putus antara suami istri, repot. Tapi kalau komunikasi bisa jalan, istri mulai lebih sayang, servisnya ditingkatkan, mungkin sambil mijit-mijit suaminya, pulang di servis, kemudian disenangkan ya, baru ngobrol, masuk dari hati ke hati ya. Mudah-mudahan suaminya. Kemudian jangan lupa berdoa. Yang paling penting adalah berdoa. Ya, berdoa itu ya adalah senjata yang sangat handal. Senjatanya seorang mukmin adalah doa. Ya, sampai-sampai begitu kuatnya doa, Nabi berkata, la yaruddu al-qadha illa doa. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Artinya itu salah satu tafsiran adalah karena kuatnya doa dalam merubah kondisi. Namun sering kita kaum mukminin menjadikan doa sebagai senjata terakhir. Padahal doa itu harusnya yang awal. Di sana saya kepada ukhti yang bertanya untuk bersabar ya, coba rubah pola kehidupan ya. Banyak berdoa kepada Allah agar suaminya lembutkan hatinya. Mungkin kita introspeksi, mungkin apa yang kurang dari saya? Mungkin saya sebagai wanita mungkin kurang berhias misalnya, kurang melayani, mungkin suami lagi pingin ternyata tidak dilayani, akhirnya suaminya ngomel-ngomel misalnya ya. Atau hal-hal yang mungkin suami lagi lapar ternyata tidak dihidangkan makanan. Harusnya suami sebelum
Sebelum minta makanan sudah kita siapkan, kita harus tahu jadwal. Jadi seorang istri yang baik tahu jadwal suaminya sukanya ini. Dia catat apa yang disukai oleh suami. Kalau suami sukanya makan jam 12 siang, ya sudah setiap jam 12 siap makanan. Kalau suami suka makan jam 12 malam, nah itu ya disiapkan juga. Yang penting tahu jadwal apa yang disenangi oleh suami. Kalau suami ternyata senang istrinya berpakaian berwarna tertentu, bisa menimbulkan hasrat, maka pakai pakaian seperti itu. Kalau seorang wanita sudah berusaha meningkatkan servisnya, mudah-mudahan suaminya bisa berubah. Ini namanya usaha, ikhtiar kalau bahasa kita. Tapi yang paling penting adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambung komunikasi. Jangan sampai ada masalah tidak komunikasi. Kalau komunikasi dengan baik, dengan pikiran dingin, insyaallah permasalahan keluarga bisa dihadapi. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bang Budi untuk bertanya langsung. Budi, BUDHY. Silakan Bang Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga dan semua kaum muslimin selalu dalam lindungannya. Amin. Alfon, Ustadz mau bertanya, insya Allah istri Ana akhir bulan ini lahir. Kalau pas USG sih katanya katanya jenis kelaminnya sih wanita. Nah, ada rekomendasi nggak Ustadz nama untuk anak wanita? Khadijah aja, Khadijah. Iya, baguslah Khadijah. Semoga jadi putri yang soleha ya. Iya. Ya, udah ya Bang Budi ya, dapat nama Khadijah, jangan ditambahin yang lain. Ustadz, ini ada pertanyaan tapi nggak mau disebutkan namanya nih Ustadz. Ustadz ingin tanya terkait yang ya Ahwat lah Ustadz. Oh gitu. Iya. Ustadz ingin tanya terkait yang Ustadz bilang tadi tentang perjanjian sebelum menikah. Apabila ada istri yang bekerja lalu dibolehkan, misalnya sebelum menikah perjanjiannya suami tidak boleh poligami, bagaimana Ustadz? Karena pernah dengar ada ummahat memberitahu info tersebut, gitu Ustadz. Jadi perjanjian pranikah suaminya nggak boleh poligami lagi Ustadz. Gimana itu? Kalau secara hukum syar'i boleh ya. Secara hukum syar'i boleh istri ketika menikah dia persyaratkan, Mas kalau nikah dengan saya tidak boleh poligami ya. Tidak boleh poligami. Maka sebagai suami yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia pikirkan sebelum dia masuk dalam tali pernikahan. Kalau dia yakin bahwasanya dia bisa menjalankan janji tersebut, dan ini janji ya. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, tunaikanlah janji kalian. Ya, kalau dia sudah berjanji dengan kepada calon istrinya bahwasanya dia tidak akan poligami, maka dia harus menjalankan hal tersebut. Dia harus menjalankan hal tersebut. Ya, seandainya kalau dia meminta poligami suatu saat, maka dia harus minta izin sama istrinya. Kalau istrinya menggugurkan hak dia, maka boleh. Kalau istrinya menggugurkan hak dia, maka boleh. Tapi kalau istrinya bilang enggak Mas, ya sesuai dengan janji kita awal, maka dia harus bersabar sebagai seorang Muslim yang baik. Maka dia menunaikan janji tersebut. Ya. Namun saya tidak menganjurkan para wanita untuk masang janji tersebut. Ya. Saya tidak menganjurkan demikian. Kita tidak tahu mana yang terbaik dalam kehidupan kita di kemudian hari. Ya. Tapi seandainya ada wanita yang memasang janji tersebut dan disetujui oleh calon suami, maka calon suami harus memenuhi persyaratan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan sekalian, mohon disesuaikan pertanyaan dengan tema kajian kita ya. Ini kajiannya tentang Ibunda Aisyah, bukan tentang poligami. Jadi banyak banget nih masalah poligami Ustaz, bahaya ini. Ya. Ini Ustaz ada pertanyaan dari teman kita di Jerman juga kayaknya Ustaz. Ustaz, saya mau nanya tentang bagaimana jika seorang ibu menzalimi anak sulungnya. Karena beliau selalu menghabiskan semua uang dari si sulung untuk anak dia yang bungsu, laki yang pengangguran. Si anak sulung terus berbakti. Tapi suatu saat anak sudah habis kesabaran, berhenti dulu karena uang buat ibu ini habis dipakai maksiat si bungsu. Apakah berdosa si sulung ini, anak perempuan, karena dia stop memberikan uang kepada ibunya? Jazakallahu khairan. Tentunya jika si sulung tahu bahwasanya uang yang dia berikan kepada ibunya ternyata digunakan untuk maksiat oleh
adik sulungnya, maka dia jangan berikan kepada ibunya ya. Jangan berikan kepada ibunya. Kalau dia tahu persis bahwasanya ternyata setiap dia kasih uang sama ibunya, ibunya kasih kepada adik sulungnya, adik bungsunya, ternyata adik bungsunya kemudian bermaksiat kepada Allah. Kalau ternyata proses uangnya seperti itu, dari dia kepada ibunya, ibunya kepada adik bungsunya, kemudian bermaksiat terus, maka jangan dia kasih. Karena Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Tapi tetap dia kasih ibunya sesuai dengan keperluan ibunya. Dia kasih ibunya apa yang diperlukan oleh ibunya, dia kasih, dia belikan, atau mungkin jadi barang jadi, atau dia kasih uang jajan secukupnya, atau dia suruh ibunya tolong nasihati adik. Ya, kalau uangnya ternyata buat itu saya tidak ridho, ya tidak apa-apa, diskusi sama ibu demi kemaslahatan adik. Bukan berarti kalau ibu selalu sayang sama adiknya, akhirnya semua uang dikasih ternyata adiknya buat bermaksiat, maka kita jangan kasih. Kita jangan kasih ya. Tapi diskusi sama ibu dan insya Allah tidak jadi masalah ya, karena kita juga tidak ingin adik kita semakin parah, ya, tidak ingin mendukung adik kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diskusi sama ibu agar ibu menasihati adiknya. Kalau ternyata adiknya gunakan uang pada tempatnya, maka kita itu adalah bentuk berbakti yang sangat luar biasa tatkala kita menyenangkan hati orang tua kita ya. Ya, kalau perlu kita punya harta kita kasih ke orang tua kita, itu kalau kita mampu alhamdulillah. Ya, tapi tadi diskusi sama ibu, kalau memang ibu tidak mau dengar dan tetap adik bermaksiat, maka hentikan yang buat adik. Kita kasih yang cukup buat keperluan ibu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ya Ustadz, ini pertanyaan terakhir karena Ustadz udah ngelihat jam tangan tadi, saya lihat 2 kali. Ini pertanyaan terakhir Ustadz. Ini untuk teman-teman, mohon ketika kajian namanya dirubah ya, dirubah dengan nama yang baik, nama aslinya. Ini namanya spam virus, berarti jantung virus dong. Ya, ini saya bacakan. Ustadz, saya mendapat gambar dengan tulisan yang disandarkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, namun tidak mencantumkan referensi. Tulisannya adalah, wanita mempunyai sifat pencemburu, maka ada baiknya jangan menceritakan kelebihan wanita lain di hadapannya, meskipun hanya sekedar gurauan. Pertanyaan saya, apakah betul perkataan tersebut dari sahabat Ali bin Abi Thalib? Syukran Ustaz. Saya tidak tahu ya, tapi di antara muamalah dan akhlak yang baik tentunya kita tidak menyakiti hati istri kita ya. Kita tidak menyakiti hati istri kita ya. Misalnya kalau seorang berpoligami pun jangan dia ceritakan kondisi istri yang lainnya kepada istri pertama, jangan dia ceritakan kondisi istri pertama kepada istri kedua, dan jangan dia ceritakan kondisi istri kedua kepada istri pertama, karena kita menjaga perasaan mereka. Kita tidak ingin menjadikan istri kita sedih, kemudian cemburu semakin parah di antara para madu. Ya. Apalagi kemudian seorang suami menceritakan istri orang lain di hadapan istrinya, tentu ini juga menyakiti hati istrinya. Kalau dia mau nasihati tanpa harus menyebutkan istri orang lain, ya, sampaikan dengan baik. Saya tidak tahu tentang nisbah perkataan tersebut kepada Ali bin Abi Thalib, tapi benar kita dituntut untuk menjaga hati istri kita ya. Kalau kita berbicara dengan kawan, kita jaga perkataan ya. Kita tidak ingin kawan kita tersinggung. Apalagi kepada pasangan hidup kita, kepada suami kita, kepada istri kita. Jangan kita asal ngomong ya. Ini pasangan hidup kita, ini orang paling berjasa dalam hidup kita. Mau sadar atau tidak sadar. Istri kita punya jasa yang besar. Dia mengandung anak-anak kita, dia merawat kita kalau kita sakit, dia banyak urusan rumah kita. Kita harus sadar jasa dia sangat besar. Oleh karena kita milih kata-kata yang baik dan tidak menyinggung hatinya. Jangan asal ngomong mentang-mentang istri, asal kita ngomong seenaknya yang buat dia menangis, sakit hati, tidak peduli. Sebaliknya juga demikian, istri tahu bahwasanya suaminya punya jasa yang besar, yang cari menafkah, kemudian keluar dari rumah dengan susah payah untuk bisa menafkahi dia dan menafkahi anak-anaknya, maka dia harus menghormati suaminya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja para jamaah Masjid Asra Sunter Jakarta Utara ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Bang Pitung dan yang lainnya. Insyaallah kita bertemu lagi di pekan berikutnya dengan kisah sahabat atau sahabiat yang lainnya biidznillah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.